Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan aparatur sipil negara. Jadi seperti sama-sama kita ketahui bahwasannya setelah tahun 2023, pemerintah merencanakan bahwa nantinya seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya berstatus sebagai ASN, baik itu PNS dan P3K. Dan langkah-langkah agar bisa tercapai seluruh pekerja atau pegawai yang bekerja di instansi pemerintah berstatus sebagai ASN adalah pemerintah akan melakukan pengadaan P3K di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Dan prioritas yang akan diangkat atau dibuka untuk rekrutmen P3K adalah bagi honorer. Walaupun nantinya masih terbuka kemungkinan rekrutmen P3K bagi pelamar dari kategori umum gitu ya, tetapi tetap prioritasnya bagi para honorer. Dan kali ini kita akan coba bahas dari sektor kesehatan. Jadi ada pendapat menarik dari salah satu anggota DPR RI di Komisi 9 bahwasannya nasib tenaga kesehatan honorer tidak jelas, dan ketidakjelasan ini akan berpotensi mengakibatkan pelayanan kesehatan yang kurang baik. Tentu saja pendapat ini penting dipertimbangkan oleh pemerintah agar nantinya pelayanan kesehatan ke depan bisa semakin baik, bukan malah memperburuk pelayanan tersebut. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya yang diliput atau diberitakan langsung oleh website DPR RI. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita terkait dengan pendapat salah seorang anggota DPR RI di Komisi 9 terkait dengan nasib tenaga kesehatan honorer. Jadi judulnya, nasib nakes honorer tidak jelas, Neti Prasetyani, pelayanan kesehatan berpotensi kolaps. Kita coba bacakan. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Akhir mengatakan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 yang dilanjutkan dengan SE Kemenpan RB nomor bla 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 bla, seluruh honorer akan dihapus dari instansi pemerintah per 28 November 2023. Ketentuan ini akan membuat nasib ratusan ribu tenaga honorer atau nakes honorer yang bekerja di instansi pemerintah menjadi tidak jelas. Sampai saat ini belum ada kejelasan status nakes honorer yang sudah bekerja puluhan tahun melayani kesehatan masyarakat. Jika tidak segera diatasi, maka akan banyak nakes yang di PHK akibat adanya ketentuan tersebut, kata Neti dalam keterangannya Selasa 19 Juli 2022. Menurut Neti, alternatif lain dari PHK adalah mengangkat para honorer tersebut menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Persoalannya, apakah Pemda siap mengcover biaya belanja P3K yang dibebankan pada anggaran daerah? Berdasarkan info yang saya dapatkan, rata-rata Pemda hanya sanggup mengalokasikan 10% saja untuk formasi nakes P3K, jelas politisi Dapil Jawa Barat 8 ini. Dia menuturkan jumlah tersebut tentu sangat kecil dibandingkan jumlah nakes honorer yang selama ini melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan. Katanya, ia mencontohkan jumlah honorer nakes di Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah pemilihannya ada sekitar 1.886 orang, dan di Kabupaten Cirebon ada sekitar 1.500-an. Oleh karena itu, kata Neti, pemerintah pusat harus membuat kebijakan afirmasi guna mengatasi persoalan ini. Pemerintah pusat tidak bisa melempar tanggung jawab persoalan nakes honorer ke pemerintah daerah begitu saja. Harus ada kejelasan bagaimana cara Pemda membiayai pengangkatan P3K. Jangan sampai nanti hanya jadi angin surga. Pemda menyetujui mengangkat sebagai P3K ternyata tidak ada anggarannya, kata Neti. Maka ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama mencarikan solusinya. Alternatifnya, apakah dengan menambah dana alokasi umum atau DAU, atau bahkan ada dana alokasi khusus atau DAK untuk pembiayaan P3K, katanya. Menurut Neti, jika tidak segera dicarikan solusinya, maka penghentian nakes honorer akan berdampak pada kolapsnya pelayanan kesehatan masyarakat. Bisa dibayangkan nasib pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas-puskesmas di daerah yang kolaps akibat P3K nakes honorer. Kalau ini terjadi, maka indeks kesehatan kita akan anjlok.
gangguan kesehatan meningkat. Prioritas nasional ketiga yaitu membangun SDM yang sehat, unggul, dan berkualitas makin absurd, tegas politisi dari fraksi PKS ini. Penanganan stunting katanya juga akan makin sulit dan berat akibat berkurangnya tenaga pelayanan di puskesmas. Selain itu, jika pengangguran meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun. Mereka tidak mampu membeli pangan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tandasnya. Jadi itulah berita terkait dengan salah satu pendapat anggota DPR Komisi 9 terkait dengan nasib nakes honorer gitu ya. Jadi tentunya pendapat ini penting dipertimbangkan dan dibahas kembali oleh pemerintah agar nantinya pelayanan kesehatan di Indonesia tidak terganggu ya setelah adanya kebijakan bahwa honorer dihapus setelah tahun 2023. Dan semoga benar adanya nantinya ada dana yang memang mencukupi ya untuk membiayai atau untuk belanja pegawai terkait dengan P3K tenaga kesehatan ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.